Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Boleh sama-sama Bapak Ibu? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala fil hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, kepada seluruh jamaah takziah pada malam yang pertama dan terakhir. Kenapa ku tahu Ki? Ditanya Kak. Mudah-mudahan insyaallah kita semua yang hadir mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya untuk almarhum orang tua kita, Bapak Sulfan N. Saya tadi sempat terkaget-kaget. Wah, kenapa? Saya lihat dan baca umur beliau. Kurang lebih 84 tahun. Keluarga besarnya, jamaah sekalian, di umur 84 tahun seperti almarhum Pak, itu jarang-jarang kita dapatkan, bos. Ini terserah ini Pak ini. Keliling ceramah Pak, sampai di NTT ujungnya Indonesia. Atambua Masjid Besar Agung Hidayatullah. Di sana kemarin Pak dikontrak 10 hari waktu Ramadan. Yang kami temani duet, satu, Dr. Muhammad Iqbal LCMA dari Malaysia. Yang kedua, yang kami temani duet adalah Ustadz Dr. Ervin Bandu dari LCMA dari Mesir. Dan yang ketiga kodong nak kami kasih Muhammad Asdar dari Sulawesi. Saya bersyukur pengaji. Karena kenapa ya? Saya bisa disandingkan dengan mereka Pak. Saya bersyukur. Padahal kita ini kasih yang siapa jika kasih? Orang Bugis di kodong. Bugis Makassar. Itu pun kasih kecil. Dan saya pergi ceramah di Petrogas, perusahaan minyak di Sorong, hampir kali dikasih pulang. Nah kira ke anak-anak. Saya bilang jangan karena lihat kecilnya bos, kecil-kecil begini dah, amoso. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kami keliling ceramah tasya Pak, Masya Allah. Jarang kami dapatkan umur seperti almarhum Bapak Sulfan. Kebanyakan sekarang meninggal dunia. Mau kita oke, Bu. Jangan kita aku, Bu. Jangan kita aku. Ini kebanyakan sekarang meninggal. Mohon maaf. Fakta realita di lapangan yang berbicara. Bukan opini. Itu dibawa rata-rata kebanyakan 63 tahun. Kebanyakan Pak. Kebanyakan. Iya. Ngeri-ngeri sedap ini Pak ini. Pantas Nabi bersabda, Sitin wa sab'in, umurnya umatku jarang melewati antara 60 sampai 70 Pak. Nabi bilang jarang melewati 60 sampai 70. Almarhum berapa Pak? Lewat lagi 70 Pak. Hebat tidak? Hebat. Sekiranya almarhum masih hidup dan saya tahu, saya belajar sama beliau Pak. Iya. Saya ini termasuk kalau ada orang tua dulu itu saya belajar Pak. Apalagi orang yang tak dalam beragama. Ku pelajari memang. Apalagi banyak anaknya. Ku tanya apa resepnya banyak anaknya. Jamiki bilang gampang dibikin cocok itu. Ya, tapi deh. Apa amalannya Pak? Subhanallah.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, yang sama-sama kita muliakan kepada seluruh jamaah takziah, khususnya tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, khususnya lagi tuan rumah Sahibul Bait Sahibul Hajat, keluarga besar daripada almarhum orang tua kita. Kalau saya ini Pak, seperti saya anggap beliau adalah nenek saya Pak. Mohon maaf, jauh 84 tahun ya. Ya, alhamdulillah, semoga Allah memberikan 3 hal untuk keluarganya. Keluarga besarnya, 1, Allah kasih kesabaran. Yang kedua, Allah kasih ketabahan. Dan yang ketiga yang terpenting adalah Allah titipkan keikhlasan di hatinya. Karena musibah yang paling besar itu adalah musibah kematian. Kenapa Pak? Harta kita kehilangan harta, uang masih bisa dicari. Kita belum punya rumah masih bisa diusahakan. Tapi kalau kehilangan orang tua, orang yang kita cintai, mau cari di mana? Mau cari di Mekah puang, tidak bisa kita dapat. Mau cari di Madinah, tidak bisa. Karena kenapa? Sudah beda alam. Kita masih di alam dunia, beliau sudah di alam barzakh. Itu perbedaannya. Jadi kalau mau kita ke alam barzakh, di bawah situ Pak. Di situ itu. Tapi yang jadi masalah adalah tidak bisa kemudian kita bisa lewati alam barzakh tanpa melalui satu pintu. Jadi kematian itu pintu. Dan pintu itu harus dilewati. Coba, mati itu pintu Pak. Siapa kira-kira yang bisa mengelak kematiannya? Coba kita lihat Bapak Ibu jamaah sekalian. Bagaimana jagoannya Fir'aun? Ibu sehat? Alhamdulillah. Sehat jasmaninya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Kok dong? Ibu kenal Fir'aun, Bu? Apa aku si kedek misalnya. Saya ceramah Pak, saya ceramah di Bone-Bone, Pak, di Bone-Bone. Saya bilang, ibu kenal Fir'aun, ada misor yang paling besar. Kenal. Di mana kita ketemu? Yodi. Kenal dalam sejarah, tapi itu aku. Coba kita lihat itu Fir'aunnya. Itu sejarah konkret. Bagaimana Fir'aun berkuasa waktu itu. Bahkan anggap dirinya sebagai Tuhan. Coba kita lihat Pak. Hanya seekor lalat yang paling kecil yang masuk di tubuhnya. Hewan yang paling kecil Pak. Tidak bisa menghalangi Pak. Bayangkan itu. Siapa lagi? Raja Namrud. Bayangkan Korun. Dia berkuasa saking banyaknya hartanya. Tapi ketika datang kematiannya, dia tidak bisa mengelak Bapak Ibu. Dia tidak bisa sogok itu malaikat. Karena kenapa? Malaikat itu tidak tahu disogok. Sekiranya malaikat maut bisa disogok, oke lah, tidak jadi masalah. Masalahnya Bapak Ibu, masalahnya adalah malaikat itu, khususnya malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, mereka tidak tahu. Sekiranya bisa digadai itu, kita punya sertifikat digadai sepanjang umur, tidak bisa Pak. Malaikat maut itu tidak tahu namanya pegadaian. Saya ingat betul itu Pak, lagu-lagu dulu itu bagus sekali. Perdamaian, 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 perdamaian. Lagu-lagu dulu. Tapi sekarang kebanyakan tak ganti mi. Pegadaian, pegadaian, pegadaian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu Pak, tabe, mohon maaf. Paling tidak 3 yang kita pakai. 1, si pakalebi, si pakaingat ki. Jangan lihat puang karena saya kasih masih muda, mohon maaf. Saling mengingatkan ya, tabe lo pemaraja. Mohon maaf. Si pakalebi, si pakaingat dan si pakotoko, minimal ini 3 saja dulu. Ya. Jadi jangan lihat karena saya masih muda kasih yang, mohon maaf. Ini karena saya dikasih amanah sama beliau di telepon. Sebenarnya Pak jujur, ini malam saya istirahat Pak, persiapan besok berangkat ke Polman. Besok itu hari Jumat saya khutbah di Masjid Asyam. Iya, di sana besok ke Polman, alhamdulillah. Ini malam saya istirahat sebenarnya Pak. Tapi karena boleh mengundang, Ustadz cuma 1 malam toh. Kita tuh bilang nah. satu malam Pak Ustadz. Oke, Pak kalau begitu. Tahu aku ini, simpangan itu. Holland Bekeri.
Ada tadi warna-warna hijaunya. Ku hafal semua hati mihai. Amangkan. 2 kali itu nak. Ada pendampingku. Mau belok kiri Pak, meletus ban motor. Wih kodong nasib, meletus ban motor Ibu. Baru di depan saya bilang, Pak Ustadz, kayaknya meletus ban motor. Saya bilang, kenapa saya tidak kurasai? Cocok Pak Ustadz, karena kita ringan ki. Betul yang gue takut. Di depan. Ayo ku ceramah dari belakang. Saya bilang Bang Edi, syukur sama Allah. Kenapa? Untung di depan di meletus. Bagaimana ku di belakang? Tak pere-pere pantak ku di belakang itu Pak. Itu cara Allah Pak. Baru hebatnya lagi Allah Pak. Pas meletus ban motor, pas juga ada tempat tambal ban. Saya bilang ini cara Allah. Sambil ditempel itu motor Pak, sambil juga saya tanya Bang Edi, saya punya anggota. Saya bilang, saudara, sini dulu. Sebelum kita ceramah, mari kita ceramah. Saya ceramah, kita mendengar. Duduk Pak, daripada kita kosong. Bang Edi, Allah punya maksud. Bagaimana kira-kira misalnya tadi kalau kita bawa mobil, baru ban mobil Pak meletus di tengah jalanan. Bagaimana itu kalau begitu? Pasti padat kendaraan, pasti macet Pak. Nah itu lagi tadi kita naik motor Pak, padatnya kendaraan minta ampun. Apa yang kami ambil pelajaran? Kalau Allah sudah berbicara, kalau Allah sudah menentukan ketentuannya, maka tidak ada sesuatu yang tidak baik, semuanya terbaik diberikan oleh Allah. Makanya itu Bu, biasa kita dengar, di balik peristiwa pasti ada hikmahnya. Betul Bu ya? Di balik peristiwa pasti ada hikmahnya Pak. Saya bilang, mari kita ambil hikmahnya ini, subhanallah. Sama halnya Pak, Bapak Ibu jemaah sekalian. Almarhum Bapak Sulfan, di usia yang ke-84 tahun, meninggalkan kita semua, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, subhan dan cucunya, Masya Allah. Itu karena Allah mencintai almarhum. Dan hebatnya lagi Pak, Bapak, hebatnya Pak almarhum meninggal dunia di bulan Zulhijjah Pak. Di saat orang-orang lagi bertalbiyah di Makkah dan Madinah, di saat mereka telah bertalbiyah menyambut untuk datangnya hari Kamis Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Almarhum lagi sedang sekarat. Orang bertalbiyah di Masjidil Haram di Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Meninggal almarhum. Datanglah orang melayat lalu berdoa kepada Allah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Demi Allah Pak, tidak ada doa yang ditolak ketika orang berdoa di bulan Zulhijjah. Subhanallah. Iya. Makanya itu Pak, insya Allah almarhum husnul khatimah. Insya Allah bagus meninggalnya. Jadi kalau kita bagus meninggal di bulan Zulhijjah, ini mumpung di bulan Zulhijjah, siapa lagi mau menyusul? Jangan Tomiki bilang begini, Fuang. Jangan Tomiki juga begini ya. Ya, kata Muriolo, jangkir kalau Ustadz duluan, kalau saya mau bungkus sih kalau mati ki. Atau begini mau saja pale, biar adil. Ya, Bapak Ibu duluan, saya di belakang. Atau saya di belakang, Bapak Ibu duluan. Oh, sama Ji. Oh, ya. Ibu Bapak jamaah sekalian ini Masya Allah. Tapi terkadang juga ada orang mengambil satu berkah dan manfaat ketika di bulan Zulhijjah. Makanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syarran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum.
Allah menciptakan bulan 12 bulan. Namun di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 1 bulan Muharram, 2 bulan Rajab, 3 bulan bukan Subaidah, tidak ada Subaidah di sini. Bulan Zulqa'dah, dan yang keempat bulan Zulhijjah. Allah sebutkan bulan 4 yang mulia. Juga pun Allah mengambil hambanya di bulan Zulhijjah, Bapak Sulfan. Makanya Pak, Bu, tetua aku ngasih, ada doa yang menarik Pak. Ada doa bagus. Qul ba'da salatil maghrib wal isya wa subhi wa zuhri wal asar. Setiap sudah sembahyang, jangan lupa baca doa ini Pak. Minta husnul khatimah. Iya. Yeah. Akhir-akhirnya gitu beda. Nih. Allahumma khtim lana bil Islam. Ini doa Pak supaya kita meninggal husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam. Wakhtim lana bil iman. Wakhtim lana bi husnil khatimah. Masya Allah. Kami ulangi Pak. Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, akhirkanlah hidupku dalam keadaan Islam. Wakhtim lana bil iman. Akhirkanlah hidupku dalam keadaan iman. Betul. Wakhtim lana bi husnil khatimah. Akhirkanlah hidupku dalam keadaan husnul khatimah. Itu Pak dibaca setiap kali sudah sembahyang. Wajib ataupun sunnah. Kalau tidak dihafal Elia Miki nanti ini Pak di sini di videonya. Ada videonya di sini Pak ini. Nantinya akan diupload nanti di YouTube. Jadi izin tuan rumah sebelum baik, tabe acara nanti masuk di YouTube nanti. Bisa nanti kita lihat nanti ya. Nanti nih ya. Tapi tidak bisa kiliai kalau tidak disubrekerki. Bukan promosi nih, ku sampaikan cikinda. Ya, ini nanti diupload nanti di YouTube ini Pak. Ya, paling tidak kita sama-sama menjajah. Mungkin Bapak Ibu paham ya. Daripada Pak anak tak buka HP YouTube sembarang yang masuk video-video. Ini kan biasanya sekarang begini kan, siapa yang paling duluan, yang paling cepat itu kan itu yang paling naik. Nah buka anak tak YouTube, ceramahnya kita yang muncul. Daripada sembarang yang masuk, alhamdulillah. Paling tidak Pak, kita saling menjajah. Kita dijajah dengan lewat teknologi, kita jajah mereka lewat dakwah. Ya, apa nama YouTube-nya? Muhammad Asdar iNews. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih nak. Ya jangan lupa komen-komen ini. Ustaz, yang mana itu orang yang dat lu kah? Orang tuaku semua, masya Allah ya. Bahagia aku. Dari Tata, ya alhamdulillah dari Taku juga mungkin. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi bulan Zulhijjah almarhum meninggal dunia. Banyak itu biasa ada orang, khususnya itu ibu-ibu. Kalau melahirkan, saya ingat betul ini Pak. Biasa itu kan kalau ibu-ibu melahirkan Pak Bu, nah kasih itu nama anaknya sesuai hari kelahirannya Pak. Benar ini Pak. Contoh. Ya. Sabtu Sabtuwati, Minggu Mingguwati, Senin Seniwati, Selasa Selasawati, Rabu Rabuwati, Kamis Kamiswati, Jumati. Biasa itu ada begitu Pak ya. Nah kasih nama anaknya sesuai hari kelahirannya. Ada juga misalnya contoh, kalau lahir ke anaknya di bulan Februari, kalau perempuan ya Febrianti, kalau laki-laki Febrianto. Kalau lahir ke anaknya di bulan Rajab, kalau laki-laki Rajabuding. Kalau perempuan Rajawati. Kalau anaknya lahir di bulan Safar, kalau laki-laki Safarudin. Jadi kalau ada Pak nama, tapi Pak saya ceramah di NTT, ada juga namanya Safarudin. Saya bilang ini Bapak pasti lahir di bulan Safar toh. Iya. Jadi kalau ada pada namanya Safarudin, insya Allah tidak Malaysia itu 99% Safarudin. Itu kan biasa begitu toh. Salah atau tidak? Tidak jadi masalah Pak. Karena kenapa? Mengambil jadi berkah. Ada juga biasa
Kalau lahir anaknya di hari lebaran Fitri. Tiba-tiba perempuan, Kasim itu nama Fitri. Kalau laki-laki, Fitra. Kenapa? Mengambil berkah. Almarhum meninggal di bulan Zulhijjah. Allah ingin memberikan kode etik. Insya Allah husnul khatimah meninggalnya. Pak, itu tadi kuncinya. Tidak ada doa yang tidak diterima ketika berdoa di bulan Zulhijjah. Ya, Masya Allah ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Makanya Bapak Ibu, Abelok Pumaraja, salah satu di antaranya doa yang paling kecil, bahkan sering kali kita doakan, tabe. Makanya kalau dikasih nama anak tak, kasih memang nama yang bagus-bagus. Jangan kasih nama sembarang. Bapak Ibu, Tabelok Pemeraja, mohon maaf ini. Jangan asal kasih nama anak tak. Kasih memang nama yang bagus-bagus. Karena kenapa? Al-ismu doa, nama itu adalah doa. Semakin sering kita panggil namanya anak tak, maka semakin sering pula kita doakan itu anak tak. Iya. Sering kali kami dakwakan ini Pak. Wih, Masya Allah ini kesian. Setengah mati kesian orang pergi bersanji, ambil berkah salawat. Asyaraka ala badarun alaina aifakhtafa ataminahu al-budur. Siapa namanya Nata Ngaji? Oh ya Fatimah. Bagus namanya Pak, Fatimah. Diambil dari nama anaknya Rasulullah. Anta sya'amsun an. Itu kan di akikah nih, dipotong rambut tuh. Pada waktu di akikah namanya Fatimah. Tapi besoknya pergi na model. Bukan Fatimah na panggilkan nih. Siapa boleh? Ipato. Saya bilang bagaimana caranya nih Pak? Jadi kau na panggil Pato. Ya itu biasa itu begitu Pak. Saya ceramah di bawah nih, wah pokoknya Pak. Ambak memang nih. Masa kan tidak ada artinya itu Pak. Ya, apalagi Bapak mohon maaf, jangan diremehkan nama ini Pak. Kenapa kita di akikah Pak? Al-akikah itu artinya menetapkan. Pertanyaannya, apa yang mau ditetapkan? Nama. Makanya anak itu tergadai kasih nama. Ketika selesai di akikah, ada satu pohon di akhirat itu Pak, ada satu pohon, setiap daun ada nama mata di situ. Ketika waktu di akikah, maka tertulislah nama mata di situ. Iya. Nah, maka jangan kasih sembarang nama. Ada juga itu biasa Pak, namanya Rahma. Toh namanya Rahma Ibu? Kasih sayang toh. Rahma namanya Pak, bagusnya. Tapi panggilan hari-harinya bukan Rahma, Irahe. Wih, iya Pak, ada tuh. Ada lagi yang paling parah nih Pak. La haula wala quwwata illa billah. Wih, bagusnya namanya, diambil dari namanya Nabi. Nabi yang paling ganteng. Bu, Nabi yang paling ganteng siapa? Wih, cepat nah. Wush. Nah, Nabi yang paling ganteng kan Yusuf Pak. Nah, ambil itu nama Muhammad Yusuf. Sudah media akikah. 1 minggu kemudian pergi na modifikasi. Bukan Yusuf dipanggilkan. Ucu. Pak, tapi itu rekayasa atau tidak Pak? Hendak toh. Kan enak toh itu kalau kita dakwah yang fakta-fakta saja kita sampaikan. Yang tadinya sudah jadi doa. Saya bilang, ini kayaknya nih mau sliding nanti malaikat kayaknya ini, mau tipu ini. Contoh misalkan, Yusuf meninggal diproses dikubur. Wahai Yusuf. Mudah-mudahan tidak ada Yusuf di sini. Mahati aja. Kenapa kita bilang dari tadi bilang ada? Oh begitu. Nggak bilang kita ada Bu. Dari itu, alhamdulillah Pak. Kalau begitu biar kita kalah nih. Diproses nih Pak. Ya ibadur Rahman, ya ibadallah. Wahai Yusuf,
Marobuka, siapa Tuhanmu? Ini Yusuf ketawa-ketawa saja, Pak. Bagaimana tidak ketawa? Ya pura-pura tidak dengar. Paling dia bilang, Malaikat, kau selesai sarang. Maksudnya, bukan nama aku Yusuf. Siapa balik? Ucu. Tunggu dulu. Waktumu diakikkan namanya Yusuf, cocok. Itu nama asliku, tapi kan ada nama sasaranku. Oh, biar bagaimana Pak kita tipu malaikat. Biar bagaimana kita ganti kita punya nama yang dihitung ketika pada waktu diakikah. Makanya penting mengikuti namanya bin. Nama yang sama tapi belakangnya beda. Iya. Kalau perempuan meninggal binti. Kalau laki-laki yang meninggal bin. 2G tunah, 2G pak. Nah, tabe lopo, 2G. Kalau bukan binti. Kalau bukan binti, bin. Tidak ada bintu binti. Pasti kita paham. Tidak ada, Pak. Doa juga cuma 2. Kalau laki-laki, hu. Kalau perempuan, ha. Ulangi lagi. Kalau perempuan, ha. Kalau laki-laki, ibu mau semua ambil semua. Semua ambil lah, Masya Allah ya. Cuma 2, Pak. Di dalam agama Islam, cuma 2 yang dikenal. Hu dan ha. Ha dan hu. Itu jadi 2. Saya buka referensi, Pak. Saya buka Al-Quran. Saya buka hadis Nabi. Sahih Bukhari Muslim. Kami tidak dapatkan menggabungkan dengan 2 doa. Ini pernah ada kasus. Pernah ada bapak bertanya, ya kurang lebih seperti orang tua saya di depan. Dia bertanya begini, Pak. Katanya pernah ada kasus, ada yang meninggal. Yang meninggal itu setengah-setengah, Pak. Pasti ibu papa kan, mohon maaf ini. Ini sedikit kami jelaskan. Jadi, mereka itu sempat terjadi perbincangan hebat. Dia bilang, Pak Ustadz, ini sempat menjadi pembicaraan. Kenapa bisa? Ini kan laki-laki, Pak Ustadz. Lalu, mohon maaf, tapi dengan gaya geriknya itu seperti perempuan. Lalu bagaimana kondisinya ketika mau dikuburkan atau mau didoakan, Ustaz? Saya bilang gampang mudah. Lihat kepada usul fikih. Apa itu? Kembalikan kepada asal-asal muasalnya. Ketika pada waktu lahir, kodenya adalah ajho, berarti apa? Laki-laki. Tapi kalau pada waktu lahir, kode etiknya waktu awal lahirnya adalah Aceh, berarti apa? Perempuan. Meskipun dia modifikasi dirinya, dia operasi dirinya, nauzubillah min zalik, tetap kalau asal muasalnya laki-laki, sholatkan dengan cara laki-laki. Makanya itu Pak, mohon maaf, kemarin kan sempat viral itu Pak itu. Waktu ada kasusnya Pak. Itu mohon maaf tidak apa-apa. Dorse Pak, almarhum. Itu kan 2 pendapat. 2 pendapat apa itu? Solatkan dengan cara laki-laki karena dia sudah maaf, solatkan dengan cara perempuan karena dia sudah jadi perempuan. Tapi ulama membantah, tidak. Kenapa? Karena pada waktu asal muasalnya dia seorang laki-laki, maka laki-laki Pak. Apa maksud kami sampaikan? Kalau menghadapi kondisi seperti ini di lapangan tak atau di kampung tak misalkan, jangan ragu, kembalikan kepada sumber aslinya. Enak itu? Itulah agama Pak. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak ada itu doa Allahumma ghafir lahu ha. Tidak ada. Warhamhu. Tunggu dulu kata cakok saya belum. Warhamhu ha. Wa'afihi wa'fu anhu. Tidak ada. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua ini tabelo kumaraja, nama itu sangat penting karena nama al-ismu doa adalah doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih ganas lagi daripada itu, Pak. Seorang perempuan lahir di hari lebaran Idul Fitri. Dikasihlah nama Fitri. Waktu di akikah Fitri namanya. Tapi hari-harinya bukan Fitri dipanggilkan, tapi Pito.
Dan ini ada Pak, kami dapatkan. Dan saya tegur, saya bilang, pantas itu anaknya suka sama pito-pito. Jangan Pak. Saya bilang, Ibu, kayaknya ini anak ada nama aslinya di. Nah bilang, ada Ustaz. Kenapa pula itu pito dipanggilkan iko dong? Begini Pak Ustaz, itu nama anak. Setelah itu namanya Fitri. Kobe bagus boleh nama anak. Kenapa boleh pito dipanggilkan? Kenapa bukan Fitri? Dia bilang itu memang lengkap Pak Ustaz. Saya bilang, Ibu, ganti Ki. Maksudnya diganti, harus potong kambing lagi. Tidak Ji, Jamiki. Sudah mito, Jamiki potong kambing. Panggil nama aslinya. Supaya dia menjadi doa. Bambela itu anaknya Pak. Bagaimana tidak bambela? Saya udah panggilkan Ipito. Ganti namanya Fitri. Panggil lagi Fitri. Begitu seterusnya. Ternyata Pak, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa, semakin hari semakin membaik keadaannya. Kenapa? Doa. Ibu bapak jamaah sekalian, saya juga kasih termasuk nakena. Saya kan nama aku Wasdar Pak. Tapi biasa na panggil kang orang odat lu. Apa? Mau ki marah. Nah begitu memang. Tidak bisa memang Pak. Makanya mohon mau dirumuskan. Tapi kanda ada dua tidak bisa marah Pak. Satu. Kenapa mau marah kalau memang betul? Contoh. Nah panggil kak kasih orang datlu kama saya. Nah begitu memang. Tidak mikir marah-marah. Yang kedua. Kenapa mau marah kalau memang tidak betul? Ya toh? Dua itu jalannya. Kalau ini kita pegang, tidak ada alasan mau marah Pak. Contoh. Nah fitnah ke orang. Jangan mikir marah-marah kalau memang tidak betul itu. Ya toh? Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Saya begini modelnya ikut siapa yang punya mauku atau maunya Tuhan. Kenapa dong kamu Pak? Super kah dulu. Ikan maunya Allah toh. Minum. Cepat. Saya begini modelnya kan bukan maunya Allah Pak. Dikira Asdar tidak berusaha kodong. Berusaha ton jika masih. Bahkan saya bikin tempat gantung-gantungan di rumah ye. Gantung-gantungan setiap hari puang. 1, 2. Tidak bisa memang. 8 tahun saya minta tinggi. Nah sampai sekarang masih datlu. Itu. Makasih banyak. Ini saya juga kena prank juga ini. Ya makasih. Ya oke, enggak apa-apa. Ibu apa jamaah sekalian? Ada ibu tanya, Ustadz kan tadi sudah berapa tahun berdoa kepada Allah. Katanya Tuhan maha mendengar. Katanya Allah itu menerima segala doa. Tapi kenapa Ustadz minta tinggi? Nah sampai sekarang masih pendek. Nanti aku udah pandangin kan deh. Saya bilang ibu bapak, pegang gini Pak. Tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah. Tidak ada doa tidak diterima Pak. Berucap yang tidak baik saja terkadang menjadi doa toh. Makanya orang tua mengatakan ajak nengka ke pau-pau, jangan sembarang bilang, karena terkadang itu menjadi satu doa. Iya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Makanya Bapak Ibu, tugasnya kita cuma meminta kepada Allah. Allah yang lebih tahu apa yang kita butuh, bukan apa yang kita inginkan. Keinginan tak belum tentu kebutuhan tak, tapi kebutuhan sudah pasti keinginan tak. Alhamdulillah Pak. Saya ditanya Ustadz kenapa mau sekali tinggi? Cita-citaku dulu itu Pak Bu, mau sekali Kak jadi polisi kodong. Bisa nih polisi tidur. Dulu, namanya kita kan dari kampung. Kalau di kampung itu kan 2 yang paling andalkan. 1, PNS, itu orang kampung dulu tuh, kalau ada itu anaknya PNS, pengaji, lihat anak PNS, ya pegawai negeri sipil, paling andalkan dulu Pak. Yang kedua, polisi atau tentara. Saya anak pertama Pak Bu,
Nabila namanya anak pertama, ini namanya di kampung itu kesian. Jauh kita pergi ambil air. Ya, 20 liter di depan, 20 liter di belakang. Baru apa namanya kalau begini? Apa? Dipikul, Pak. Setengah kilo. 20 liter depan, 20 liter di belakang. Bagaimana tidak pendek? Angkis minjo. Anak pertama, Pak. Ibu melahirkan, dia anak yang ketiga, alhamdulillah. Saya cuci darahnya. Maka di situ pas saya tidak berani untuk membentak orang tua. Darahnya, masya Allah, begini pale. Saya ingat betul itu. Waktu mau melahirkan ibu, Nabila nenek, jangan kau masuk, jangan kau masuk. Tidak, mau ke laki adekku keluar, tidak boleh. Coba Pak, Nabila nak, kalau kau Makassar nanti satu je harapanku ke siang. Apa itu? Selesai kau nanti sekolah, SMP dan SMA, kau jadi polisi nak, pergi kau mendaftar polisi. Berarti ku telang air liur, ku lalu berkata, ya Allah, wujudkanlah harapannya ke siang orang tua saya. Tamat SMA, pergi mendaftar di Polrestabes. Sebentar, apa hubungan sini Pak? Pergi mendaftar di Polrestabes. Alhamdulillah Pak. Ditolak. Belum Pak, masuk pagar, disuruh mah pulang. Ku ingat betul ini Bapak Ibu. Sudah terlambat lagi. Ternyata Pak, kan namanya polisi itu kan ada itu mageretak tuh. Ada mageretak namanya. Padahal kemarin cuma digeretak gitu kasihan pulang kok. Pulang betul kak saya Pak. Baru kutunjuk itu Polrestabes itu Pak. Alhamdulillah, makanya itu Bapak Muhammad Yusuf waktu diundang ceramah di Polres Sopeng itu, sudah Pak Ustadz, kau tidak ingat kemarin waktu ditolak betul komandan. Ngeri sedap ini. Kenapa sekali jadi polisi kah? Harapannya orang tua. Sekiranya waktu itu saya Pak Ustadz, kuusahakan nih, bagaimana caranya? Kutarik ke kita Pak Ustadz. Berhenti saya Pak. Kutunjuk itu Polrestabes lalu bilang, wahai kantor Polrestabes Makassar, hari ini engkau tolak saya. Oke, kuakui, memang saya datang dulu. Kuakui memang Pak. Jangan lihat asdar yang sekarang bos. Lihatlah asdar 5 tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Meskipun asdar tidak jadi polisi, tapi polisi yang cara mainan. Meskipun asdar tidak jadi tentara, Bapak Komandan Batalion Marinir sekarang sudah di Surabaya, sudah letkol. Alhamdulillah, beliau kami ceramai. Meskipun saya tidak jadi bupati Pak, gubernur, tapi alhamdulillah mereka lah kami dakwahi. Disitulah kemudian saya bersyukur. Ternyata tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah. Hanya saja Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Bunyi mi HP. Kering, kering, kering. Halo, ayah ma. Bagaimana nak? Alhamdulillah ma. Alhamdulillah. Belum pak masuk di pagar disuruh ma pulang. Orang tua kemudian bilang, namanya kasih orang tua di kampung. Alhamdulillah. Ternyata doaku tidak sia-sia selama ini. Mati bijak. Boleh salah paham mama. Doaku di tahajud, ya Tuhan, semoga anakku ke siang lulus tes. Semoga ke siang anakku dimudahkan. Doaku ternyata di dua tidak sia-sia. Alhamdulillah, anakku belum masuk di pagar, disuruh mentomi pulang. Saking hebatnya itu ya. Batin itu ku jaga perasaannya. Bila mak tidak begitu maksudnya. Tidak masuk kau kurang. Tersinggung. Tersinggung banyak mama jawab pendek ke siang. Alhamdulillah Pak. Setelah pertama kali saya ceramai polisi ya, nelihat videoku, bahkan nelihat di News TV. Alhamdulillah, nah telepon makasih orang tua. Ternyata betul itu nak. Ternyata kuliah lebih tinggi, kuliah pangkatan daripada polisi. Maksudnya anakku yang cerita, polisi yang mendengar. Itu, oh iya. Apa hikmahnya Bapak Ibu jamaah sekalian? Bahwa tugasnya kita cuma berdoa, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, ada hikmah di balik semuanya apabila ada sesuatu yang tidak terwujud. Makanya, tabelok pemaraja kesian. Apa yang kita andalkan Pak? Tidak ada. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Pun meninggal dunia, tidak bawa apa-apa. Pak, coba tunjukkan coba kepada kami Pak. Sekaya-kayanya mereka ketika lahir anaknya, tidak ada anak yang lahir bawa emas. Tidak ada anak yang lahir Pak langsung bawa harta, tidak ada. Pak Ustadz, harta warisan beda cerita itu bos. Tidak ada Pak.
Tapi ketika kita juga meninggal dunia, sama. Waktu meninggal, waktu lahirnya kita, lahir dalam keadaan telanjang. Setelah itu kemudian dibungkus kain, diselimuti. Lalu kemudian nantinya kita meninggal dunia, dimandikan dalam keadaan telanjang, lalu kemudian dibungkus kain kafan. Sama waktu lahir, sama juga waktu meninggal. Dan itu pasti kita lewati, Pak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernyawa pasti akan meninggal dunia, karena kematian itu adalah sesuatu pintu yang mesti kita harus lewati, Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang terakhir kalinya, jamaah sekalian, membicarakan kematian belum tentu kita ingat mati, Pak. Tapi mengingat mati sudah pasti membicarakan kematian. Catatan penting, tabelo pemaraja. Membicarakan kematian, qaulul maut, belum tentu kita ingat mati, Pak. Tapi mengingat-ingat kematian kita sudah pasti membicarakan kematian pada diri kita. Makanya dalam agama pentingnya namanya renungan. Renungan itu masuk bagian introspeksi diri. Bapak pulang di rumah, matikan lampu jam 12 malam. Baru merenung di situ, Pak. Merenungki. Kita mau kemana? Pasti kepada Tuhan. Ambil standar, Pak. Ambil standarnya Nabi. Umurnya Rasulullah berapa? Meninggal. Berapa? 63. Oke. Saya gambarkan sedikit. Bapak, tua aku ngasing, termasuk saya, Pak. Ambil standar umurnya Rasulullah. Umurnya kan lewat dari umurnya Nabi kan sudah bonus. Jami ambil bonusnya, Pak. Kalau memang tidak ada. Kalau Allah berkehendak, alhamdulillah. Ambil standar umurnya Rasulullah, 63 tahun. 63 tahun ini. Baru kurangi. Berapa umur tas sekarang? Tidak apa-apa. Malah ngasih ke sentuh-tua. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi Bang, siapa berapa umur tak, Bang? 62. Hampir ke jantung. Bang, tidak apa-apa. Ambil standar umurnya Rasulullah 63 tahun, Pak. Kurangi. Berapa umur tak sekarang? Contoh, kalau umur tak sekarang 60, garis bawahi, sisa 3 tahun kita tinggal di dunia. Pikirkan baik-baik, apakah amalku sudah siap ataukah tidak. Itu Pak cara merenungan yang terbaik di antaranya. Ini Pak, kalau di tengah malam kita begini Pak, kita sendiri hitung umur tak, Masya Allah. Hakikat umur itu tidak berkurang, tidak bertambah. Berkurang Pak, Bu. Kalau umur 1 tahun sampai 25 tahun itu bertambah sampai 40 tahun. Kalau sudah masuk 40 tahun, sudah mulai itu Pak berkurang sama sekali. Makanya Imam Al-Ghazali berkata bahwa siapa yang memasuki di usia 40 tahun, maka dia sudah berada pada jalur lampu kuning. Tapi kalau saya lihat kebanyakan muka-muka tadi sini sudah banyak melewati 40 tahun. Tapi alhamdulillah Allah masih kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Sebelum kita berdoa Pak, ini sudah habis setengah 10. Tabelok Pemaraja, mohon maaf. Jangan kita berkata saya ini seorang pendosa. Jangan kita berkata saya ini seorang pemaksiat. Jangan. Seburuk-buruknya kita jangan tinggalkan ibadah Pak. Apa kita mau andalkan ke siang? Ya toh. Tabelok Pemaraja, mohon maaf. Seburuk-buruknya kita jangan tinggalkan sholat 5 waktu ke siang. Itu tuh mau kita punya peluru. Sedosa-dosanya kita Pak, minimal jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ini sebelum kita doa Pak. Ada orang yang ibadah sholat, bagus sholatnya, tapi akhlaknya tidak baik. Ada begitu toh? Ada juga orang Pak, bagus akhlaknya, tapi kutu sembahyang. Ada juga begitu. Ditanyalah salah seorang ulama besar, bagaimana kondisinya begitu? Ada orang rajin ibadah tapi akhlaknya tidak bagus. Ada juga orang akhlaknya bagus tapi tidak ibadah. Imam Al-Ghazali menjawab pertanyaan ini lalu berkata dengan sangat bijak,
orang yang ahli ibadah, orang yang rajin ibadah, tapi tidak bagus akhlaknya, itu baik. Kenapa baik? Karena jangan sampai dengan ibadahnya itu, insya Allah Allah perbaiki akhlaknya. Orang yang bagus akhlaknya tapi masih kutu sembahyang, itu baik. Karena kenapa? Jangan sampai lewat akhlaknya yang baik Allah kasih hidayah ibadah kepada Allah. Makanya Pak Nabi bilang, jangan pernah remehkan siapapun itu orangnya. Mungkin kita lihat ada orang belum ibadah, iya, tapi ketika di akhir hidupnya ternyata dia rajin ibadah. Tidak boleh diremehkan orang, Pak. Jangan mentang-mentang kita sudah ahli masjid, kita sudah ahli ibadah, baru yang lainnya semuanya penghuni neraka. Wah, jangan begitu, bos. Tidak bagus. Semestinya adalah sealim-alimnya kita. Contoh, kita ahli ibadah, tapi kita anggap diri tak sebagai hina di hadapan Tuhan. Kita seorang alim, tapi hakikatnya kita yang paling bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kami sampaikan, di balik apa yang kami sampaikan ini membawa manfaat untuk kita semua. Insya Allah berkah Bapak Ibu jemaah sekalian. Saya berpesan keluarga besar almarhum, kalau mau kibar kurban Pak atas nama almarhum boleh. Silakan Pak, tidak jadi masalah. Kalau ada yang tidak sependapat, nanti kita diskusi Pak. Mohon maaf kalau mau kibar kurban, contoh mau kibar kurban, saya niatkan pahalanya untuk almarhum, silakan Pak boleh. Kalau ada yang tidak setuju, tidak sampai, kita diskusi. Ya, itu lebih bagus begitu Pak. Ya. Tapi misalnya kalau Bapak, biasanya kan kalau tidak bisa beli satu sapi karena mahal, itu kan per kelompok. Satu sapi 7 orang. Toh? Misalnya kalau namanya Bapak masuk, contoh siapa namanya takkan dah? Nama tak kita. Kita mau. Jamin kita aku, bukan malaikat mau ini. Siapa? Adidi. Wah, man rasa bala gimana orang meninggal mau dibilang ini. Contoh misalnya Adi yang masuk. Jangki begitu tuh. Tunggu Adi. Contoh. Ya Tuhan bercanda gini nah. Contoh misalnya Adi masuk. Adi Purnama. Iya, ya itu Bang. Adi Purnama masuk namanya di satu kelompok itu. Satu nama yang masuk Adi Purnama. Itu mi. Adi nama masuk di situ. Makanya penting namanya kalau kita saksi itu hewan kurban. Ketika disaksikan berniat, ya Allah, saya berniat berkurban untuk diriku dan keluargaku meskipun nama atas itu masuk. Iya, karena Nabi, wah disambung lagi. Biar mereka sudah semua kuliah makan kue toh. Bapak, kuliah gitu. Kuliah kita tadi Pak. Karena Nabi ketika berkurban Pak, Nabi berkurban waktu itu Rasulullah berniat, saya berniat berkurban li nafsi untuk diriku, li ahli untuk keluargaku, li ummati untuk umatku. Itu Rasulullah berniat. Makanya kalau Bapak nama tak masuk, boleh. Saya berniat berkurban untuk diriku dan keluargaku. Allah lebih sawab, silakan berkurban untuk pahalanya untuk almarhum boleh. Allah lebih sawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila rasultani almarhum Bapak Sulfan N. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wahai ya Allah ya Rabb, ampunilah dosanya almarhum, rahmatil almarhum, luaskanlah kuburnya, terimalah segala kebaikannya, ampunilah segala keburukannya ya Allah. Jadikanlah kuburnya almarhum raudhah miryadil jannah, taman daripada taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bil husnil khatimah, wa khususan almarhum Bapak Sulfan N ya Rabb. Ya Allah, bagaimana Engkau memuliakan bulan Zulhijjah, muliakan juga kepergian dan meninggalnya almarhum Bapak Sulfan N ya Allah. Ya Rabb, kami juga pasti akan menyusul seperti almarhum. Kita akan mau kemana kalau bukan kepada Tuhan? Karena kita datang dari Allah pun kembali kepada Allah. Mau sampai hidup sampai berapa tahun,
Kalau kita sampai 100 tahun, siapa yang akan urus kita? Ya Allah ya Rabb, berikanlah cahaya nur dalam kalbu kami agar kami selalu beribadah di jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila rasulani almarhum Bapak Nurdin N. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Bapak Ibu jamaah sekalian. Insyaallah kalau Bapak Ibu mau lihat nanti ini hasilnya, videonya diambil nanti di YouTube Muhammad Asdar iNews. Alhamdulillah. Ya, jangan lupa Bu, like, comment, and subscribe insyaallah ya. Berkah semuanya, selama gitu pada selama ya, berkah. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Ya, barakallahu fikum.